Salah satu portofolio saham Lokeng Hong, yaitu PT Bank OCBC NISP, baru saja membagikan dividen final pada akhir bulan Maret lalu. Perseroan telah membagikan dividen final dengan total 1,65 triliun rupiah. Lalu, apa menariknya emiten ini? Mari kita membahas lebih dalam emiten OCBC NISP. PT Bank OCBC NISP adalah perusahaan di bidang jasa perbankan umum dan syariah. Perseroan didirikan pada bulan April 1941 dengan nama NV Nederlands Indiespar en Deposito Bank, disingkat NISP, dengan fokus sebagai bank tabungan. Pada tahun 1967, statusnya ditingkatkan menjadi bank umum. Kemudian mendapat izin sebagai bank devisa pada tahun 1990. Selanjutnya, NISP melakukan IPO pada tahun 1994. Pada tahun 1997, OCBC Bank asal Singapura memilih Bank NISP untuk menjadi partner lokal dalam pendirian Bank OCBC NISP. OCBC Bank selanjutnya menaikkan kepemilikan sahamnya melalui akuisisi dan penawaran tender offer hingga menjadi pemegang saham mayoritas perseroan sejak tahun 2005. Saat ini OCBC telah beroperasi di 54 kota di Indonesia dengan mengoperasikan 199 kantor. OCBC Indonesia memiliki 239 produk dan layanan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Produk dan layanan ini juga didukung oleh aplikasi digital Nyala by OCBC untuk membantu nasabah dalam mengimbangi gaya hidup modern yang serba digital. OCBC Overseas Investment adalah salah satu anak perusahaan Overseas Chinese Banking Corporation atau OCBC Bank yang telah menjadi pemegang saham mayoritas sejak tahun 2005. OCBC adalah bank dengan kapitalisasi terbesar kedua di Asia Tenggara yang berpusat di negara Singapura. Berdasar aset, per 30 September 2023, total aset perseroan ditaksir mencapai 582 miliar dolar Singapura. Saat ini, OCBC Group telah beroperasi di 19 negara dan menjadi bagian dari OCBC Group membuat OCBC Indonesia dapat mengoptimalkan sinergi dengan ekosistem yang dimiliki oleh OCBC Group. Hal ini tercermin dari support kapital, sumber daya manusia, teknologi, dan masih banyak lagi dukungan dari ekosistem grup OCBC. Berdasar laporan keuangan tahun buku 2023, OCBC Indonesia memiliki aset sebesar 249 triliun rupiah. Jumlah ini menempatkan OCBC menjadi bank swasta terbesar keempat dan akan menyalip aset Bank Permata pada urutan ketiga. Pasalnya, OCBC menargetkan akuisisi Bank Commonwealth yang akan rampung diperkirakan pada kuartal 2 2024. Commonwealth Bank sendiri adalah sebuah bank dengan aset 16,5 triliun rupiah per September 2023. Dengan demikian, setelah aksi korporasi tersebut, OCBC dapat menggeser Bank Permata sebagai bank swasta terbesar ketiga dengan aset sekitar 265 triliun rupiah. Selanjutnya mari kita melihat laporan keuangan perseroan. Total ekuitas OCBC naik tajam dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2023, perseroan tercatat memiliki ekuitas sebesar 37 triliun. Sejalan dengan ekuitas, laba bersih dan ROE perseroan naik tajam juga dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2023, OCBC memiliki ROE sebesar 12% dan laba sebesar 4,1 triliun. Pertumbuhan kredit yang terus meningkat, namun NPL perseroan mampu bertahan di bawah 1%. Hal ini membuktikan kualitas kredit perseroan sangat baik. Pada grafik ini dapat kita lihat adanya pertumbuhan aset, simpanan dana pihak ketiga, dan rasio pendapatan bersih perseroan yang semuanya naik dalam 3 tahun terakhir. Selanjutnya mari kita melihat kualitas kredit OCBC.
Dari sisi geografi, kawasan Jakarta menjadi penyumbang utama nasabah kredit perseroan. Angkanya mencapai 65% pada tahun 2023. Selanjutnya diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Timur dengan angka sebesar 14 dan 10%. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa penyaluran kredit perseroan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Penyaluran kredit OCBC tumbuh dari yang sebelumnya hanya 137 triliun pada tahun 2022, kini pada tahun 2023 jumlah penyaluran kredit perseroan naik menjadi 154 triliun. Kredit OCBC tidak hanya didominasi oleh satu sektor saja, tetapi oleh multisektor. Berikut adalah struktur pemegang saham perseroan. Dapat kita lihat bahwa mayoritas saham perseroan dikuasai oleh OCBC Bank Singapura yang juga listing di Bursa Singapura dengan total kepemilikan 85%. Kepemilikan saham publik di bawah 5% pada emiten ini hanya mencapai 15%. Seperti sudah kita katakan di awal, emiten ini adalah salah satu portofolio saham Lo Keng Hong. Pada daftar 10 pemegang saham terbesar perseroan, Warren Buffett Indonesia ini berada di urutan ke-8 dengan menggenggam 0,53% saham perseroan. Jumlah ini senilai 173 miliar pada saat video ini dibuat. Angka yang sangat besar ini cukup besar bagi seorang investor retail. Selanjutnya, mari kita melihat pembagian dividen perseroan. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik saham adalah tujuan utama dari suatu bisnis. Walaupun sudah melantai di bursa saham puluhan tahun, perseroan baru membagikan dividen 3 kali, yaitu pada tahun 2022, 2023, dan saat ini 2024. Jumlahnya pun terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun buku 2023, perseroan telah menebar dividen sebesar 1,65 triliun atau sebesar Rp72 per lembar saham dan sudah ex-date pada 28 Maret lalu. Pembayaran dividen tahun ini direncanakan akan dilaksanakan pada 18 April 2024. Pada saat video ini dibuat, OCBC dihargai 1.430 per lembar saham. Nilai ini masih di bawah harga bukunya yang dihargai 1.600-an per lembar saham. Jadi bisa dikatakan saham OCBC ini adalah emiten yang undervalue. Rasio keuangan lain yang menarik dari ROE-nya yang di atas 10%, PE ratio yang hanya 8%, dan net profit jumbo pada tahun 2023 yang mencapai 4 triliun. Nah, dari ulasan tentang saham OCBC ini, menurut kalian saham bank OCBC ini saham yang cocok untuk investasi jangka panjang atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekali lagi, disclaimer, video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Segala keputusan ada di tangan teman-teman semuanya. Terima kasih karena sudah menonton. Like dan subscribe jika teman-teman menyukai video ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.